Jumpa lagi di channel ini, Gas Tipis-Tipis. Kali ini kita akan membahas mobil ini nih, Nissan Serena C24 tahun 2005. Mobil tua, tapi meskipun ini mobil tua, saya sudah mantap dan memutuskan untuk jadi mobil harian saya, membackup yang lagi digerudungin, karena ternyata tidak efektif ya kalau kita pakai sedan terus. Memang seringkali kita butuh MPV untuk membawa barang bawaan, dan kadang nggak sedikit, bagasi nggak muat, dan kadang nggak kecil, sedan nggak muat gitu. Kita pakai Serena 2005. Saya sudah pakai mobil ini sekitar sebulan sampai 2 bulan, sebulan lebih, 2 bulan kurang. Dan sudah diputuskan untuk jadi mobil harian. Tadinya selama dipakai sebulan sampai 2 bulan ini untuk memastikan ya mobil ini cocok nggak untuk kita, karena memangnya mobilnya kan sudah tua, jadi akan rewel atau tidak, kaki-kakinya masih bagus apa enggak. Kalau terlalu banyak perbaikan ya mending ganti. Sekarang ternyata setelah dipakai, kita sudah mantap mau pakai mobil ini. Nanti kita lihat seperti apa kondisi mobilnya. Tapi karena di sini cahayanya kurang ya, di parkiran basement, kita cari tempat di atas aja kali ya. Oke, sampai nanti. Oke teman-teman, di sini saja. Kayaknya udah oke. Nggak ada orang sama sekali, karena semua kantor di sini tutup. Jadi kita bisa lepas masker. Nah, kita kembali ke laptop, bukan laptop. Kita kembali ke mobil ini. Nah, mobil ini seperti tadi saya bilang, Nissan Serena C24 tahunnya 2005. Ini tipe yang HWS ya, Highway Star. Dulu konon ini tipenya ya paling tinggi dan lumayan keren lah pada zamannya, HWS. Nah, sekarang kita mau lihat lebih detail ya kondisi mobilnya. Pertama-tama kita mulai dari bodi ya teman-teman. Nissan Serena C24 tahun 2005, warnanya silver. Memang silvernya Nissan dulu begini ya. Kalau untuk bodi ya wajar lah, sudah ada yang penyak-penyak dikit. Dan ini memang dari beli belum diapa-apakan. Rencananya sih memang mau didandanin, cuman sebelum itu kita kemarin saya mau pakai dulu, pastikan dulu, mantapkan dulu apakah ini yang jadi pilihan kita untuk jadi mobil harian atau harus ganti. Nah, setelah diputuskan, nanti rencananya juga akan kita perbaiki ya, terutama catnya mungkin akan kita repaint. Nah, ada, kalau diperhatiin nih, ada beberapa titik yang memang sudah pernah nyenggol dan bagusnya nggak diapa-apain. Jadi kita masih benar-benar tahu gitu bagian-bagian mana yang perlu di PDR sebelum dicat. Nah, ini tipenya Highway Star teman-teman. Highway Star itu tipe tertinggi lah waktu itu. Ya, memang sekarang juga masih tertinggi ya. Jadi kalau boleh dibilang mobil ini keren pada zamannya. Nah, salah satu yang menjadi ciri Highway Star untuk tahun 2005 adalah sudah ada kamera di sini. Jadi kalau teman-teman lihat tipe lain, itu dia belum pakai kamera. Jadi ada spion nih. Di sini ini tempatnya spion besar begitu, yang bisa kita lihat dari spion penumpang. Jadi dipantulkan 2 kali, kita bisa melihat keadaan di sini. Nah, kalau yang ini tidak perlu karena sudah pakai kamera, meskipun
kameranya tidak sedetil kamera mobil sekarang ya, sudah ada garis parkirnya. Ini kalau deket ya deket aja gitu. Terus nggak ada sensornya ini, nggak ada sensor mundurnya. Jadi benar-benar kita memang masih menggunakan feeling juga. Tapi memang ada kameranya itu sudah lumayan lah. Jadi kita meskipun secara garis parkir nggak percis kelihatan, tapi bisa kelihatan di belakang kita ada apa. Ada tong sampah atau ada anak kecil berdiri, lumayan kelihatan. Nah, untuk tahun 2005 tipe Highway Star HWS ini, kita sebut HWS saja ya, biar inget-inget, bukan inget-inget ya, biar spellingnya nggak ribet gitu. Yang HWS ini, yang membedakan dengan tipe lain adalah pintu sebelah kiri. Ini sudah pakai motor. Sebelah kiri aja, pintu penumpang sebelah kiri. Nah, oke, kita tutup. Sudah pakai motor. Nah, kalau sebelah kanannya masih manual, teman-teman. Kita coba lihat ya. Nah, kalau tipe lain, tar dulu, ini kita tunjukkan dulu ya. Masih manual nih. Masih manual. Oke. Masih manual. Ini dorongnya juga masih pakai ini. Cuman dia bisa merapatkan diri lah. Nah, kalau tipe yang lain, tipe yang bukan HWS, itu kanan kiri manual ya, belum pakai motor. Karena ini tipe yang HWS, jadi yang kiri sudah pakai motor. Nah, ini sambil kita lihat, sambil kita bahas apa yang kondisi mobil ini yang perlu diperbaiki. Yang jelas tadi ada beberapa titik yang harus PDR sebelum nanti di repaint. Memang ada beberapa titik. Nah, kalau ini ini nggak bisa di PDR ya, fiber dembul juga, atau dipanasin ya kalau ini. Ini kita harus PDR dulu sebelum dicat. Kita rasanya untuk bodi eksterior sudah. Nah, kemungkinan lampu ini, tapi masih tentatif ya, karena gini juga cakep, tergantung nanti jadinya konsepnya mau seperti apa. Nah, lampu ini lampu depan headlamp. Nah, yang atas kebetulan sebenarnya udah pernah diganti sama yang punya dulu. Nah, yang bawah ini ada dua kemungkinan, kita ganti pakai yang LED atau ini dibersihkan, dan ternyata bisa ya lampu seperti ini yang udah kusam gini nih dibersihkan. Nah, even nanti mau diganti atau bersihkan, ini tetap kita mau bersihkan. Kita coba lihat orang yang membersihkan lampu kayak gini nih, tukang bersihin lampu kayak gini, bisa berhasil atau tidak. Ini warnanya udah kelihatan banget ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau mereka berhasil ya luar biasa. Nah, ini masih ragu-ragu nih, bumpernya ini mau diganti apa enggak. Karena kalau diganti kayaknya itu cakep juga gitu. Kita pernah lihat tuh yang grill bawahnya chrome tuh. Tapi biayanya banyak. Itu lihat nantilah. Nah, terus pintu. Ini teman-teman, jadi pintu ini kalau tutup pelan kayak membel ya. Nggak langsung nih, jadi harus agak didorong. Nah, ini kenapa? Ini berarti engsel ini sudah turun. Ini posisinya nggak ngeplok lagi di engsel ini. Turun dalam arti kata bisa disetel gitu, setelannya sudah berubah. Ini bisa nanti sekalian di setel dan kita coba lihat hasilnya. Langsung celep gitu apa enggak. Nah, ini kan kita lihat harus ada jarak, jadi harus agak kenceng gitu. Nah, ini kelihatan dari jarak ya, depan sama belakang kayaknya. Nah, ini jaraknya nggak seimbang. Itu nanti di setel dulu lah. Sebelah kiri sepertinya begitu juga. Nanti kita harus setel lagi. Coba
lumayan sih, jadi nggak gitu parah. Tapi tetaplah nanti kita setel lagi ininya, engselnya. Siapa tahu bisa lebih jelek lagi. Harus didorong dikit. Nah, ini meskipun hal sepele ini nggak enak banget ya teman-teman. Jadi karetnya kayak ngedorong. Roda ini masih standar, velgnya juga masih standar. Kalau mau cakep juga bisa, harus diganti juga ya, velgnya diganti ring lebih besar, ganti ring 18. Oke, punya ya. Nah, kita lihat yang standarnya. Kita lihat standarnya ini 19565, ini ring 15. Nah, kalau mau diganti ring 18 cakep juga nih. Tapi lihat nanti, lihat beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama faktor B, biaya, atau faktor R, ragat. Nah, sekarang kita lihat interiornya. Dari sini aja deh, di samping kiri saja biar leluasa megang kameranya. Nah, ini interiornya. Kebetulan saya suka ya interior krem gitu. Jadi ini menjadi salah satu nilai tambahnya. Saya anggap nilai tambah ya bagi mobil ini, untuk menjadi pertimbangan kemarin apakah diputuskan untuk jadiin mobil harian atau ganti yang lain. Nah, panelnya seperti ini. Di konsol boxnya bawahnya kosong, persnelingnya kan di sini. Nah, ini mobilnya dari baru belum dilepas kayaknya sama yang punya dulu. Saya lepas aja lah, nggak apa-apa. Sebenarnya satu udah sempat kelepas, tapi mau lepas satunya saya ingat, wah ini nanti aja nih pas kita ulas kalian dilepas. Jadi kayaknya kemungkinan gitu yang pakai dulu ini ibu-ibu ya. Jadi di luar itu banyak ada senggol, bekas senggolan. Terus sedangkan di dalam gitu banyak ada plastik yang nggak mau dilepas gitu, nggak perhatiin lah hal kecil ini. Ini head unitnya. Head unitnya kuno ya. Tapi kalau mau maksimal ya kita harus ganti. Tapi itu lihat nanti, karena juga saya terus terang bukan penggemar audio yang gimana gitu. Jadi mobil juga nggak masalah kalaupun nggak ada audionya juga. Oh, ininya dong, pengharumnya Rituals, dapat kiriman dari Holland. Ini panel dashboardnya warnanya coklat. Saya suka sekali memang dashboard coklat, interior krem begini. Oh, hujan gerimis teman-teman. Ada matahari ya. Nah, kita lihat sekarang di belakang. Ini jok belakang, captain seat. Emang enak dilihatnya ya, kalau krem lega sekali teman-teman. Nanti kita lihat kalau dibuka seperti apa. Kalau dipasang jok belakang ini, sekarang lagi dibuka, ini dilipat. Kalau diturunin kita nanti akan lihat. AC-nya double blower. Oh, gerimis. Nah, memang nggak ada ininya ya, nggak ada TV-nya. Tapi memang nggak apa-apa sih. Kita juga nggak pernah nonton TV di mobil. Kalau yang model baru, kalau yang bukan tipe ya, keluaran lebih baru, itu dia sudah ada TV-nya. Enak lah. Dan ini enaknya lega ya, karena persneling di sini, handremnya di kaki. Nanti kita lihat dari sana. Jadi lega, enak artinya.
Oke, kita lihat dari tempat mengemudi. Kalau perhatiin sih ada berapa titik ya yang harus kena sentuhan PDL. Nah, jadi lega. Tempat konsolnya, bawah juga masih bisa ditaruh keperluan apa, di rem parkirnya, di kaki. Nah, kita mau lihat mesinnya. Jadi mesinnya itu kemarin lumayan kering ya teman-teman, lumayan kering. Oh ya, ini wiper nih depan belakang waktunya ganti karena sudah keras. Tunggu dulu. Oke. Mana ininya? Oke, kita buat nahan dulu. Ya, ini ruang mesinnya. Ya, karena mesinnya kering ya, jadi kayaknya saya nggak perlu ragu lagi sama kondisi mesinnya. Dan menariknya, dulu waktu saya beli, kilometernya baru 128.000 kilometer. Padahal usia mobilnya kalau dari 2005 berapa tahun ya? Bentar, nanti kita omongin lagi waktu lihat odometernya. Ini mesinnya. Kering teman-teman, bau-bau sangit atau kebau-bau liquid terbakar juga nggak ada. Tadi ada yang terlupa waktu kita di ruang kemudi, kita mau lihat panel speedometernya. Odometernya udah berapa. Jadi waktu dulu dibeli mobil ini, odometernya 128.000 kilo. Sekarang saya udah pakai cukup jauh juga ya, sekarang sudah 132.000, karena kemarin udah sempat dibawa ke luar kota, ke Semarang, ke Wonogiri, dua kali. Ternyata nggak ada kendala teman-teman. Ya, kembali ke kilometer tadi. Ini waktu kita beli belum 130 ya, 128.000 kilometer. Usia mobilnya sekarang 2021, 25, berarti 16 tahun ya. Udah cukup tua kan, ya kan? Ya, udah 16 tahun teman-teman. Nah, ini buat buka pintu sebelah kiri. Nah, sebenarnya kalau kita mau modifikasi, pintu yang kanan ini juga bisa ya dipasang motor. Ini masih ada slot untuk switchnya, dan ada beberapa yang saya lihat di YouTube, orang dipasang motor ya, dipasang motor, jadi kanan kiri sudah elektrik. Kuncinya masih kunci lama, nggak apa-apa lah, semoga aman.
Ya, sepertinya itu aja sih teman-teman. Jadi sekali lagi ini kondisinya bahan. Nanti kita bisa update. Perubahan apa yang saya lakukan ya, untuk mobil ini. Nah, coba kita pasang. Bisa bawa beras berapa karung ini? Oke, teman-teman, kita tadi sudah lihat mobilnya, kondisi bodinya, mesinnya, juga interiornya. Jadi ada beberapa titik yang harus diperbaiki. Juga mungkin jok ini kalau perlu juga harus recover ya, karena ininya juga ada yang sudah goyang-goyang, armrestnya sudah mulai goyang-goyang, itu harus diperbaiki. Dan mungkin ada beberapa yang harus, atau semua ya, memang harus semua ya. Kalau budgetnya cukup ya sekalian harus recover. Tapi joknya sendiri tuh enak banget, lumayan lah. Untuk ukuran mobil MPV, duduknya mau nyupir, mau di tengah, mau di belakang, enak. Nah, setelah saya pakai sekitar hampir 2 bulan, sebulan sampai 2 bulan ini, salah satu kelebihannya tadi yang saya bilang, tempat duduknya enak, terus suspensinya juga enak, terus apalagi ya kelebihannya ya, suspensinya enak, duduknya enak, larinya enak, tenaga enak karena mesinnya besar ya, 2000 cc, sedangkan ini MPV kecil dah, 2000 cc. Apalagi ya kelebihannya ya nyaman, akselerasinya bagus. Nah, cuman kalau untuk tanjakan, ini mesin roda penggeraknya di depan ya, tanjakan memang kalah sama yang penggerak belakang, tapi karena didukung mesin yang besar ya nggak masalah, kuat dia di tanjakan. Meskipun dia penggerak roda depan, namun karena mesinnya besar ya, cukup besar, 2000 ya, tanjakan masih oke. Apalagi kelebihannya, ya sambil nginget-inget ya kalau ada lagi kekurangannya. Nah, sekarang kita ngomongin kekurangannya dulu sambil nginget-inget ada kelebihannya enggak ya. Kekurangannya pertama adalah bahan bakar, lumayan boros, tapi juga nggak boros-boros banget ya. Kalau kita biasa pakai mobil Eropa gitu ya, biasa standar lah begini. Tapi kalau kita biasa pakai mobil kecil, mobil Jepang kecil gitu, apalagi nggak pakai AC gitu, wah bisa teriak-teriak pakai mobil ini. Selain bahan bakar, kekurangannya lagi adalah suka ada ini nih, suara-suara misterius teman-teman lagi di jalan. Bukan suara, tepatnya bunyi sih, bukan suara misterius, bunyi misterius. Ada suara berdecit gitu, entah datangnya dari mana. Jok juga mungkin dari pintu belakang, pintu sliding belakang ini juga mungkin. Suara apalagi ya kekurangannya, bensin, bahan bakar, ada bunyi-bunyian. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja deh kekurangannya. Kelebihannya tadi ya sudah kita sebutin ya, nyaman, joknya ergonomis, enak kita pakai, kita mau duduk di depan, tengah maupun di belakang. Sama tenaganya lumayan karena dia mesin besar. Terus kalau untuk kekurangannya tadi bahan bakar, sama sering ada bunyi-bunyian misterius. Tadi udah diomongin, suspensi udah diomongin belum ya?
Iya, suspensi lumayan enak ini. Jadi kalau medan agak geradakan dikit gitu ya, meskipun ya nggak bisa pakai off road juga, agak geradakan sedikit kita embat nggak masalah gitu, nggak akan kelempar juga kita. Sepertinya itu aja sih teman-teman untuk kali ini, karena mobilnya juga masih bahan banget, bingung juga ya mau diomongin apa. Nanti kita update ya perkembangannya, kita sentuh apa aja dari mobil ini ya. Urutannya sih yang kebayang nanti repaint, nanti lampu-lampu, karena kebetulan nih kaki-kaki nggak perlu dikerjain dulu ya, karena kondisinya masih bagus dan prima. Jadi sebenarnya saya memang beruntung ya, selain untuk ukuran mobil 16 tahun ini low kilometer, sepertinya cukup terawat. Kalau kita lihat dari mesinnya, dari kaki-kakinya kita pakai itu nggak ada bunyi-bunyi. Justru bunyi-bunyi itu di dalam, dan itu saya rasa semua Nissan Serena begitu ya. Apalagi yang sudah berumur ya, akan ada bunyi decit. Nanti hilang sendiri teman-teman dan pindah. Nanti tadinya di sebelah kanan belakang gitu, nanti lain waktu di mana gitu. Terus kadang nggak ada. Makanya saya bilang suara-suara misterius, karena tidak bisa dipastikan dari mana datangnya. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu ya update dari perbaikannya. Semoga nggak lama-lama, karena ini kan masih pandemi, jadi kita juga belum bisa keluar-luar untuk ngecat, untuk cari spare part. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.